Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh kok rasanya sehari itu penuh banget ya? Ada kerjaan, mungkin tugas kuliah, urusan rumah, nyari waktu buat diri sendiri aja susah banget. Kayaknya banyak deh yang ngerasain 24 jam itu kurang. Nah, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita punya beberapa sumber nih. Ada artikel dari Eraspace, FBHIS Umsida, terus ada Doko Demo Kerja, osc.medcom.id, HRD Spot, Universitas Dinamika juga. Ada juga studi kasus Frank Franklin dari Scrip. Ini menarik nih. Sama penelitian dari jurnal Medika Malahayati. Kita bakal coba bedah bareng ya, gimana sih caranya ngelola waktu biar lebih oke. Intinya sih gimana caranya biar Anda bisa lebih produktif, terus ya kurangin stres dan hari-hari jadi lebih teratur lah. Yuk, kita mulai. Topik ini, wah relevan banget ya sekarang. Pengelolaan waktu atau time management itu bukan lagi sekedar tren gitu aja. Udah jadi kebutuhan. Ini kan usaha sadar ya, kita ngontrol waktu kita biar lebih efektif, lebih sejahtera juga. HRD Spot juga nekenin itu. Malah kalau kita lihat ke belakang, Benjamin Franklin di abad ke-18 itu udah terkenal banget produktifnya. Pakai prinsip-prinsip ini juga. Iya sih, tujuannya kan bukan cuma biar checklist tugas selesai semua gitu ya. Manajemen waktu yang bagus itu kayaknya kunci sukses juga ya, personal sama profesional. Manfaatnya banyak banget. Kayak kata oscm.com.id, Anda bisa lebih produktif, tujuan lebih cepat tercapai, dan yang penting nih, ngurangin stres. Rasa dikejar-kejar waktu itu kan gak enak banget. Betul-betul, dan dampaknya tuh lebih dalam lagi. Sumber kayak Dokodomo Kerja, os.medcom.id, itu nyorotin gimana alokasi waktu yang pas itu bisa ningkatin kualitas hidup, kualitas pekerjaan juga pastinya. Jadi bukan cuma hasil kerja lebih bagus, tapi keseimbangan hidup, work-life balance itu loh jadi lebih sehat. Plus ya, ngebangun disiplin diri juga, ini investasi lah buat jangka panjang. Tapi ya gitu, ngomongnya gampang, prakteknya kadang hehehe susah ya. Kita lihat aja kasus si Franklin itu, dia kan direktur. Tapi diceritain susah fokus, ngerasa harus respon semua saat itu juga. Malah kerjaannya numpuk, proyek penting jadi keteteran. Atau contoh lain, mahasiswa kedokteran. Di jurnal Medika Malahayati disebut mereka sering stres akademiknya tinggi. Ya kebayang sih jadwalnya padat banget. Kuliah, praktikum, belum lagi ujian OSCE itu. Tantangan umumnya ya gitu deh, mungkin Anda juga ngerasain. Susah nentuin prioritas, gampang capek, terus tergoda multitasking. Padahal Dokodembo Kerja bilang itu malah bisa nurunin produktivitas loh. Suka nunda-nunda, atau nah ini, nggak enakan bilang nggak, kayak kata FBHIS Umsida. Nah, menariknya nih, penelitian spesifik di jurnal Medika Malahayati yang tadi disebut itu, mereka nggak nemu hubungan signifikan antara manajemen waktu sama stres akademik di sampel mereka. Tapi ini bukan berarti stresnya nggak ada atau manajemen waktu nggak penting ya. Cuma nunjukin kalau masalahnya itu kompleks. Mungkin ada faktor lain yang lebih kuat pengaruhnya di kelompok itu. Ini juga ngingetin kita buat lihat akar masalahnya. Kenapa sih kita nunda? Kadang ada hubungannya sama belief system, keyakinan kita. Itu konsep dari Hiram Smith yang dibahas HRD Spot. Oke, udah kebayang ya tantangannya. Nah, sekarang nih bagian serunya. Solusinya gimana? Sumber kita, terutama Eraspace sama FBHS Umsida, ngasih banyak tips praktis nih. Coba deh, rencanain jadwal buat besok itu dari malam sebelumnya, terus kerjain tugas paling penting atau paling berat itu pas pagi, pas energi masih full, kelompokin tugas yang sejenis, misalnya balas email ya sekalian aja di satu waktu, terus kasih batas waktu yang realistis buat tiap tugas, jangan terlalu ngoyo juga. Ada juga yang suka pakai kode warna di kalender, biar kelihatan mana yang prioritas. Sama coba teknik Pomodoro. Itu loh kerja fokus 25 menit, bener-bener fokus ya. Terus istirahat 5 menit. Ulangi lagi. Nah, jangan lupa juga kasih hadiah kecil buat diri sendiri kalau udah capek target. Biar semangat. Ini di kasus Frank Franklin juga disaranin. Dan ya terakhir, berani bilang enggak kalau emang udah nggak sanggup atau jadwal udah penuh. Sip. Strategi-strategi itu bagus banget, tapi bakal lebih mantap kalau didukung prinsip yang kuat juga. FBHIS Umsida itu nekenin banget soal prioritas. Mungkin bisa pakai matriks Eisenhower tuh, yang bedain tugas penting, penting, nggak mendesak gitu kan. Saran dari Eraspace juga oke, tepat fleksibel, jangan kaku-kaku banget sama jadwal, ntar malah stres sendiri. Pastiin ada waktu istirahat yang cukup, ini penting banget, bukan cuma selingan. FBHIS Umsida juga ngingetin,
Manfaatin waktu-waktu luang kecil, jangan dianggurin. Dan yang nggak kalah penting dari banyak sumber, evaluasi rutin. Coba deh lihat tiap minggu, apa yang jalan, apa yang perlu diubah. Malah HRD Spot nyebut ada evolusi manajemen waktu sampai generasi keempat ala Stephen Covey. Fokusnya bukan cuma daftar tugas, tapi gimana aktivitas kita sejalan sama nilai dan prinsip hidup kita. Wah, dalam ya. Keren. Nah, di zaman sekarang kan enak ya, banyak teknologi bisa bantu. Universitas Dinamika sama Dokodemo Kerja nyebutin tuh, banyak aplikasi. Google Calendar, Notion yang katanya serbaguna itu, Trello buat yang suka model papan Kanban, ada juga Todoist, Tik-Tik buat daftar tugas. Buat Pomodoro aja ada aplikasinya sendiri, kayak Focus Booster atau Pomodon. Iya, aplikasi itu memang sangat ngebantu sih, terutama buat visualisasi ya, biar kebayang jadwalnya. Buat pengingat juga oke, atau kalau kerja tim bisa buat kolaborasi. Tapi, nah ini penting, seperti kata Universitas Dinamika, ingat kalau itu semua cuma alat. Kuncinya ya tetap balik lagi ke kita. Komitmennya, disiplinnya, sama kemauan buat nyari dan adaptasi strategi mana yang paling pas buat ritme hidup Anda. Teknologi nggak bakal jalan sendiri kalau dasarnya nggak kita bangun. Jadi intinya nih ya, ngelola waktu itu ternyata lebih dari sekedar biar kerjaan cepat beres atau efisien gitu aja ya. Ini lebih ke gimana Anda ngambil kendali atas hidup Anda